Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Putri Wiraini. Saya merupakan mahasiswa profesi 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan neonatus dan penilaian ikterik. Nah, sebelumnya kita kontrak dulu kepada orang tua bayi. Kita jelaskan tujuan dan prosedur yang ingin kita lakukan. Nah, setelah itu kita persiapkan alat dan kita dekatkan alat ke bayinya. Nah, setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan, kita memasang handscoon. Handscoon terpasang. Nah, setelah itu kita membuka bedong bayi dulu. Kita buka pakaiannya. Kita buka ya bajunya ya, Dek. Kita buka popoknya juga. Oke. Nah, setelah itu kita letakkan bayi di infant warmer. Tujuan itu agar bayi tetap terjaga hangat. Nah, setelah kita letakkan bayi ini, lalu kita melakukan pemeriksaan Apgar score. Apgar score itu kita mulai dari A, yaitu appearance, di mana appearance itu kita lihat penampilan atau kulitnya. Biasanya untuk kulit dia misal badannya ini kuning, keseluruhannya warna kuning, kita beri nilai 0. Jika dia hanya yang bagian ekstremitasnya yang kuning dan ininya warna pink, itu diberi skor 1. Sedangkan untuk bayinya, jika bayinya berwarna merah, diberi skor 2. Nah, selanjutnya itu ada pulse, yang dimana pulse itu nadi. Jika dia tidak teraba nadinya, kita beri skor 0. Sedangkan untuk jika dia kurang dari 100, kita beri skor 1. Jika dia lebih dari 100 kali per menit, kita beri skor 2. Selanjutnya Gary match-nya itu kita lihat refleksnya. Jika dia tidak berrefleks, kita beri 0, skor 0. Jika dia refleksnya sedikit atau dia tuh menangisnya, kita berikan rangsangan nyeri, dia menangis tapi dia tidak melawan, kita beri skor 1. Jika dia nangis kuat dan jika kita berikan rangsangan nyeri, dia melawan atau menghindari nyeri, berarti refleksnya itu 2. Nah, setelah itu kita ada activity. Selanjutnya untuk activity kita lihat bayinya, misalnya bayinya tidak bergerak, berarti dia skornya itu 0. Jika bayinya tidak bergerak aktif atau gerakannya sedikit, itu kita beri skor 1. Untuk bayinya yang bergerak aktif atau geraknya banyak, kita beri skor 2. Selanjutnya untuk respiratory atau pernafasannya. Untuk pernafasannya itu, jika bayinya tidak bernafas, itu kita beri skor 0. Dan jika dia nafasnya itu lambat, itu kita beri skor 1. Jika dia menangis kuat dan pernafasannya teratur, itu kita beri skor 2. Nah, untuk hasil Apgar score sendiri itu ada 7-10 itu berarti itu artinya bayinya baik. Dan jika dia 4-6 itu bayinya mengalami hipoksia sedang. Kalau dia hasilnya 0-3, itu berarti bayinya mengalami hipoksia berat. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan umum. Untuk pemeriksaan umum itu pertama kita ukur dulu lingkar kepalanya. Kita ukur ya lingkar kepalanya ya, Dek ya. Lingkar kepala itu normalnya biasanya itu 33 sampai 35. 35 ya. Nah, setelah kita ngukur kepalanya, kita ukur juga lingkar dadanya. Normalnya itu untuk lingkar dada itu 30,5 sampai 33 cm. 30. Oke. Selanjutnya kita panjang badan, kita ukur dari
kepala sampai tumitnya. Normal panjang badan itu 4 sampai 55 cm. Nah, selanjutnya kita ukur berat badannya. Adik kita ukur berat badan ya. Jangan lupa kita alasi ini agar bayi tetap hangat. Untuk normalnya itu berat badan itu 3.700 gram sampai 4.000 gram. Oke, kita pindah ya lagi ya ke tempat tadi ya. Nah, setelah itu kita periksa TTV-nya. Nah, untuk TTV-nya itu kita periksa suhunya terlebih dahulu di bagian aksilanya. Kita ukur. Untuk normalnya itu 36,5 sampai 37 derajat. Oke, sudah. Setelah kita mengukur suhu, selanjutnya kita mengukur denyut jantungnya. Kita dengarkan, kita auskultasi apikal jantungnya. Normalnya itu 120 sampai 140 kali per menit. Nah, selanjutnya kita periksa tekanan darahnya. Di bagian ekstremitasnya kita bisa mengukur mau di kiri, di bagian kiri atau kanan atau kakinya juga bisa. Biasanya normal itu untuk sistolnya 54 sampai 64 dan untuk diastolnya 38 sampai 45 mmHg. Nah, selanjutnya kita kita lihatlah sekarang ini penampilan umumnya, postur tubuhnya kita lihat bagian terlentak, bayinya bisa terlentang dan bisa terlungkup. Oke. Setelah itu untuk bagian kulit kita lihatlah bagian kulitnya apakah dia berwarna kuning atau apakah dia ada petaki atau apakah ada ekimosis. Biasanya untuk bayi itu bayi baru lahir itu berwarna terang. Jika dia sudah umurnya 2 sampai 3 hari dia tuh berubah menjadi warna merah muda. Kita lihat juga bagian matanya biasanya apakah ada udem, bagian wajahnya juga, bagian punggungnya juga. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian kepala. Nah, untuk kepala kita lihat apakah rambutnya itu bersih atau tidak. Kita lihat juga frekuensinya. Terus juga kita lihat fontanel anterior dan fontanel posteriornya. Jika dia berbentuk berlian itu biasanya ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Dan untuk segitiga di bagian fontanelnya ini, fontanel posterior itu ukurannya biasanya 0,5 sampai 1 cm. Biasanya itu kepalanya halus atau lunak gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian mata kita inspeksi dan kita palpasi. Kita lihat apakah simetris atau tidak. Kita lihat kelopak matanya apakah mengalami udem atau tidak. Terus mata biasanya matanya itu kita lihat konjuktivanya apakah anemis atau tidak. Selanjutnya kita lihat matanya ikterik atau tidak. Selanjutnya kita periksa refleks matanya dengan cara kita ketuk sininya. Apakah dia biasanya normal itu dia berkedip. Selanjutnya kita ke pemeriksaan mata lagi. Bila dia jika responnya spontan, jika misalnya jika bayinya mengalami bersin, jika kita berikan refleks dia normalnya bakal bersin. Nah, selanjutnya kita bagian hidung. Untuk bagian hidung kita lihat bagian hidung lubangnya ini simetris atau tidak. Kita palpasi apakah ada patah atau tidak tulangnya. Terus kita lihat apakah ada lesi atau tidak. Selanjutnya kita lihat bagian mulutnya apakah
kita periksa bagian mulutnya apakah simetris atau tidak. Kita lakukan juga, kita lihat mukosanya kering atau tidak. Kita lihat bagian dalam langit-langitnya dan lidahnya apakah ada putih-putih atau tidak. Selanjutnya kita cek refleksnya itu dengan cara kita sentuh pipinya. Jika dia mengejar berarti dia normal. Jika terus diberi sentuhan juga di bagian bibirnya, jika dia menghisap berarti dia normal. Namanya ini routing. Dan selanjutnya kita pemeriksaan pupil. Pupil ya, kita cek dulu. Nah, untuk pupil dia jika kita berikan sinar, dia bakalan pupilnya akan membesar atau matanya bisa berkedip. Untuk mata boneka itu biasanya ketika kepalanya kita gerakkan, bola matanya itu tidak bergerak, berarti bayinya itu normal. Oke, selanjutnya bagian telinga, kita lihat di telinganya ini apakah simetris atau tidak. Terus kita lihat kartilagonya, terus juga kita beri refleks suara, apakah dia jika dia diberi refleks ini biasanya dia memejam atau itulah dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagian leher. Bagian leher kita palpasi dan inspeksi. Kita palpasi apakah ada pembekakan atau tidak. Nah, selanjutnya abdomen. Nah, untuk abdomen kita lihat payudaranya simetris atau tidak, terus pergerakan dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada kebiruan atau tidak. Kita auskultasi bagian jantungnya. Bagian ini ya, kita normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Nah, selanjutnya kita palpasi bagian kita periksa abdomennya juga. Bagian abdomennya kita lihat tali pusatnya apakah sudah kita lihat tali pusatnya, kita baui juga apakah bawah atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan genitalia. Untuk pemeriksaan ekstremitas atasnya. Untuk pemeriksaan ekstremitas atas kita lihat tangannya ini lengkap atau jarinya lengkap atau tidak, itu sebanyak 10. Terus kita lihat juga kita beri refleks juga seperti ini. Jika dia menggenggam biasanya itu berarti dia normal. Selanjutnya kita ke bagian genitalia. Nah, untuk genitalia ini kita lihat skrotum, kita lihat bagian untuk wanitanya labia mayoranya lebih besar daripada labia mayoranya. Labia minoranya lebih besar dari labia mayoranya. Dan untuk skrotum biasanya besar dan testis dapat diraba. Biasanya dia ini berkemih 24 jam. Nah, selanjutnya untuk genitalia perempuan pria, kita lihat skrotumnya. Skrotumnya itu biasanya itu besar dan testisnya dapat diraba dan berkemih selama 24 jam. Nah, selanjutnya untuk ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ini kita lihat juga sama seperti ekstremitas atas, kita lihat jarinya lengkap atau tidak, dan punggung kakinya biasanya berwarna merah dan kukunya juga berwarna merah. Kita lihat kita berikan refleks Babinski ya. Biasanya bayinya itu bakalan gitu gini pokoknya. Selanjutnya untuk refleks untuk belakang punggungnya biasanya spinanya utuh. Oke, selanjutnya kita beri refleks, kita dirikan, kita berdiri ya, berjalan, kita ginikan, kita tegakkan bayinya. Biasanya normalnya dia akan kayak ingin berjalan gitu. Dan untuk
Selanjutnya untuk anusnya, biasanya dia tuh kita cek juga apakah ada pendarahan atau tidak. Nah, sekarang pemeriksaannya sudah selesai ya Dek. Kita pakai baju lagi. Kita pakaikan baju kembali, kita rapikan bayi. Sebelumnya kita pakaikan popok dulu. Popoknya ya. Ini kita pakai bajunya. Nah, selanjutnya kita ke penilaian bayi, penilaian ikterik bayi. Untuk biasanya yang normalnya itu bayi berwarna pink. Untuk kalau dia tuh ekstremitasnya berwarna kuning tapi badannya tubuh, itu berarti mengalami ikterik sedang. Sedangkan untuk jika keseluruhan tubuhnya itu mengalami warnanya itu warna kuning keseluruhan, itu berarti mengalami ikterik berat. Oke, sudah selesai ya Dek. Kita bedong ya. Terapkan bayi. Bedongkan bayi. Setelah itu kita kembalikan bayi kepada keluarganya dan kita jelaskan hasil yang udah kita periksa tadi. Setelah itu kita pamit kepada ibunya, lalu kita membereskan alat dan tak lupa kita mencatat hasil dari pemeriksaan tadi di buku catatan keperawatan atau rekam medis. Sekian dari video saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.